Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa duduk kembali bersama ya, ikatan Ikatan Notaris Indonesia atau AT ya. Iya. Gorontalo. Iya, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini alhamdulillah bisa duduk lagi bersama. Ya, terkhusus sahibul bait, tuan rumah. Yang mana tuan rumah? Oh, ada ya. Iya, berarti sahibatul bait. Iya, kalau perempuan jadi pakai ta marbuthah, sahibatun. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa duduk lagi bersama ya, di kegiatan rutin kita setiap bulannya. Alhamdulillah Bapak Ibu masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, bisa duduk bersama saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, meskipun nanti akan ada agenda-agenda lainnya ya setelah kajian biasanya. Pada pagi hari ini tema atau pembahasan yang kita bicarakan bersama, aku dan Islam. Ya, aku dan Islam. Kenapa saya pilihkan itu ya Mas sekalian? Sebenarnya ada kemarin beberapa tema disampaikan, cuman saya bilang wah ini terlalu berat juga ini. Ya, beberapa tema yang disampaikan, jadi saya bilang bagaimana kalau temanya aku dan Islam saja. Ya, akhirnya itulah yang kemudian dipilih. Apa maksudnya dari tema aku dan Islam ini? Maksud saya, kita alhamdulillah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus saling ingat mengingatkan, tolong menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan kepada Allah. Kita harus saling ingat mengingatkan di jalan kebaikan, apalagi di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk itu. Maka di antara hal yang sangat penting untuk terus kita saling ingat mengingatkan adalah perkara Islam itu sendiri. Ya, bahwa Islam ini tidak hanya tidak hanya agama yang kita anut lalu kemudian pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita misalnya masih sangat jauh dari Islam. Ya, makanya sangat penting untuk kita terus saling ingat mengingati dalam perkara ini. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, singkat saja, tidak banyak, paling 2,5 jam begitu. Tidak ya, singkat saja insyaallah, hanya beberapa poin penting. Sebenarnya berbicara tentang Islam, Bapak Ibu sekalian, itu tidak membutuhkan atau tidak hanya 1-2 jam, tapi membutuhkan seumur hidup kita untuk berbicara tentang Islam. Ya, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaplikasikan Islam itu dalam kehidupan kita sampai dengan waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita dapati di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Ya, makanya kata para ulama, Islam ini adalah hal yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sampai datang kematian. Kita diperintahkan untuk menerapkan Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tidak akan merugi
orang yang berusaha, berupaya menerapkan Islam itu dalam kehidupannya. Ya, maka sekali lagi pada kesempatan kali ini ada beberapa poin penting yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, apa maksud dan makna dari Islam itu sendiri? Ya, kadang orang Islam sendiri kadang dia keliru ya dengan makna dari Islam itu sendiri. Ada orang kalau ditanya apa itu Islam, dia bilang Islam itu isya, subuh, lohor, asar, maghrib, ya. Itu Islam. Ini kepanjangan yang kebetulan saja, ya, kepanjangan yang kebetulan saja, dan juga masih kurang tepat karena lohor itu tidak ada dalam bahasa Arab. Yang ada adalah al-zuhur, ya. Ala kulli hal, kebanyakan orang sekarang mungkin istilah yang populer di tengah-tengah masyarakat kita ada istilah Islam KTP. Ya, di dalam KTP-nya beragama Islam, tapi giliran ditanya tentang Islam itu mungkin masih banyak di antara kaum muslimin itu jauh ya, dan tidak mengerti dengan benar apa sebenarnya Islam itu. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan seperti ini kita mengkaji satu persatu apa itu Islam, mudah-mudahan akan semakin menguatkan keislaman kita ya, karena kita dianjurkan untuk terus menguatkan Islam kita, iman kita. Bahkan Nabi menyebutkan keimanan itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Ya, kalau kita tidak perbaharui, kita tidak jaga, maka bisa-bisa dia semakin berkarat dan na'udzubillahi min dzalik, mungkin tidak ada manfaatnya lagi untuk kita ya, dan tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat. Islam, kata para ulama kita Bapak Ibu, ada dua definisi dari Islam. Definisi dari Islam, definisi secara umum dan definisi secara khusus. Definisi secara umum, Islam itu kata mereka adalah al-istislamu lillahi ta'ala bitauhid, ya, betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mentauhidkannya, mengesakannya, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Al-istislamu lillahi ta'ala bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taat kepadanya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan betul-betul melepaskan diri, menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan itu. Ini Islam secara umum, definisi Islam secara umum kata para ulama kita. Dan dari definisi Islam secara umum ini, para anbiya, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya dikatakan beragama Islam secara definisi secara umum ini. Karena semua nabi dan rasul yang Allah utus itu pasti mengajak kaumnya untuk benar-benar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan semua, tidak hanya ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran. Misalnya contoh tentang Nabi Nuh alaihi salam, Allah perintahkan Nabi Nuh dalam Al-Quran, wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi bagian dari orang-orang muslim. Maksudnya apa? Orang-orang yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkannya, ya, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan Allah itu Bapak Ibu, maksudnya adalah benar-benar segala bentuk ibadah yang kecil apalagi yang besar harus kita berikan kepada Allah. Tidak boleh kita selewengkan, tidak boleh kita kita ambil hak Allah yaitu ibadah lalu kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak kaum muslimin terjatuh dalam perkara ini. Ya, kadang perkara-perkara yang kecil menurut sebahagian orang, tapi dia adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mohon maaf, contoh di Gorontalo kita ya, secara khusus ini masih ada keyakinan-keyakinan dari sebahagian orang Islam, kalau mau keluar rumah tiba-tiba cicak batogor berhenti, jangan lanjut keluar rumah. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada.
Ya, mereka bilang, cicak setogor, cicak keseinga, keluar rumah jangan lanjut, mau ada apa-apa. Kenapa sampai ada keyakinan seperti itu? Saya sering mengatakan dalam kajian, Pak, kalau misalnya ada cicak batogor dan dapalia itu cicak yang bersuara, coba ambil sapu, pukul itu cicak sampai jatuh, lalu katakan, ente sendiri tidak tahu kalau hari ini ente dapat sapu. Masa ente mau ingatkan manusia yang Allah berikan akal dan logika? Ya, kamu sendiri tidak tahu kalau hari ini kamu ternyata dapat sapu. Seandainya kamu tahu apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan, maka dirimu yang engkau ingatkan, bukan diriku. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ya, secara logika saja, kalau kita ambil sapu, kita lihat ada cicak yang bersuara itu, kemudian kita pukul dia sampai jatuh, ya pokoknya kita kejar dia sampai jatuh, dia sendiri tidak tahu ternyata pada saat itu dia kena sapu. Masa dia mau ingatkan manusia yang Allah SWT berikan logika, akal, pikiran, dan lebih lagi Allah berikan dia Tuhan, yaitu Allah SWT yang mampu menjaganya dari segala macam keburukan. Nabi mengajarkan kita kalau keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwata illa billah. Kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada hari itu ada sesuatu yang akan terjadi kepada kita, di dalam rumah pun kita bersembunyi, tetap sesuatu itu akan mendatangi kita. Bapak Ibu, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada sesuatu yang mau datang kepada kita, di dalam rumah pun kita bersembunyi, tetap akan datang. Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, kata Nabi SAW dalam hadis beliau. Ketahuilah, apa yang pasti akan menimpamu tidak mungkin salah alamat. Kalau sudah akan menimpa kita, tidak mungkin salah alamat. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, lihat bagaimana tragedi pesawat Air India kemarin. Ya, dari 242 penumpang, tiba-tiba ada satu yang memang melompat dan dia yang selamat. Subhanallah, ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai kepada orang-orang di luar Islam pun semuanya sudah ada takdir-takdirnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Bapak Ibu. Apalagi bagi orang muslim yang benar-benar mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam itu bukan hanya sekadar agama, saya muslim, saya Islam, tidak, tapi bagaimana pengamalan kita dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana yakinnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tawakal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kepercayaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Bapak Ibu manusia-manusia yang setiap hari Allah Subhanahu wa taala berada dalam kesibukan mengurus kita, hambanya. Bayangkan berapa jumlah manusia di dunia ini, semuanya diberikan, yang ini diberikan makan ini, yang ini diberikan ini, yang ini diberikan ini, yang ini diurus oleh Allah SWT setiap hari. Dalam surat Ar-Rahman Allah SWT katakan, kulla yaumin huwa fi sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah SWT berada dalam kesibukan mengurus hamba-hambanya. Ya, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan? Setiap hari Allah berada dalam kesibukan, dalam artian Allah mengurus hamba-hambanya dan tidak ada yang terlalaikan sedikit pun. Ada yang baru dilahirkan, ada yang Allah SWT wafatkan, ada yang Allah SWT berikan rezeki, ada yang Allah berikan ujian. Setiap hari Allah berada dalam kesibukan mengurus hamba-hambanya, dan itu kita harus yakin. Ya, makanya sampai-sampai para ulama mengatakan kalau ada yang ragu besok dia mau makan apa, maka dia telah ragu dengan Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki. Dia ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Islamnya agak terkikis di situ, Bapak Ibu. Islam secara umum definisinya adalah kita dituntut benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mengesakannya. Benar-benar kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat, kebaikan, Allah yang memberikan mudarat, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjalan saja, bekerja saja, bergerak saja. Ya, lalu setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi cicak itu. Kalau orang-orang dulu di zaman jahiliyah, mereka pakai burung gagak. Mereka pakai burung gagak. Ambil burung gagak kalau mau keluar rumah, lepaskan burung gagak. Kalau dia terbang ke kanan berarti lanjutkan perjalanan. Kalau dia terbang ke kiri, stop, jangan lanjutkan. Ya, padahal tidak ada hubungannya. Dan burung gagak itu burung tercerdas di dunia.
Ya, burung gagak itu burung tercerdas di dunia sebenarnya. Sebahagian masyarakat kita kalau lagi duduk-duduk di rumah malam-malam, tiba-tiba burung gagak teriak di atas rumah, masih ada keyakinan seperti itu? Ya, tiba-tiba burung gagak teriak di atas rumah, ada orang mati atau ada kebakaran. Ya, ada keyakinan seperti itu. Subhanallah. Ya, ada keyakinan sebahagian orang Islam demikian. Padahal mungkin dia lagi cari anaknya, ya, atau dia lagi terbang cari kawanannya dan sebagainya. Tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada hubungan sama sekali. Tapi itu terus berkembang dan syaitan membuat indah supaya apa? Supaya Islam kita terkikis. Keyakinan kita dengan Sang Pencipta yang mengatur alam semesta terkikis dengan seekor cicak kecil. Ya, subhanallah. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan. Makanya para anbiya semuanya dikatakan beragama Islam dalam artian semuanya mengajak kaumnya untuk benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar-benar semuanya mengajak, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu utusan. Fungsi dan tujuan mereka, ya, tugas mereka adalah ani'budullah. Mereka harus mengajak kaumnya untuk beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam secara umum, Bapak Ibu. Islam secara khusus, definisinya secara khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang alhamdulillah sekarang kita, ya, berada di dalamnya. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itu definisi Islam secara khusus. Makanya umat Nabi Muhammad dikatakan umat Muslim, ya, secara khusus karena Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Islam inilah yang kemudian Allah katakan di dalam Al-Quran, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Itu menurut Al-Qur'an kita. Ya, menurut Al-Qur'an kita bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam, dan kita harus yakini itu, Bapak Ibu. Saya ingin mengatakan bahwa kita ini alhamdulillah tanpa kita minta Allah lahirkan kita sebagai seorang yang Islam. Kita tidak pernah minta dalam perut kita minta, ya Allah lahirkan saya dalam keadaan Islam. Kita tidak pernah minta, Bapak Ibu, ya. Allah lahirkan kita dalam keadaan Islam, dan ternyata Islam itu adalah agama yang Allah ridhoi sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, dan banyak ayat di antaranya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari jalan selain Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima darinya dan dia akan merugi pada hari kiamat nanti. Ya, tidak akan diterima darinya dan dia akan merugi pada hari kiamat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencari jalan selain Islam, kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu, bahwa kita dilahirkan, ya, ke muka bumi ini dalam keadaan muslim. Setelah kita yakin bahwa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an, yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah kita ini sudah pantas menjadi muslim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana agamanya tersebut? Itu menjadi pertanyaan besar untuk kita sekalian, Bapak Ibu. Dalam artian, apa yang sudah saya lakukan supaya bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah selama hidup ini yang saya lakukan selama ini sudah benar-benar mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat pada diri kita masing-masing, mungkin masih sangat banyak kekurangan, ya. Mulai dari sholat kewajiban kita, sholat 5 waktu kita, ya. Mungkin bapak-bapak ada waktu-waktu di mana dia malas ke masjid, akhirnya sholat di rumah dan sebagainya, ya. Padahal subhanallah, Islam, Allah perintahkan kita ini betul-betul masuk ke dalam agama Islam dengan sungguh-sungguh, dan kita tidak lama hidup di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara keseluruhan, tidak setengah-setengah. Masuklah ke dalam agama ini secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah, dan jangan mengikuti langkah-langkah ajakan dari syaitan. Ya. Banyak perkara-perkara yang
kita masih sangat kurang dalam mengamalkannya dalam Islam ini, Bapak Ibu. Tapi kita yakin agama yang paling Allah ridhoi ini adalah agama Islam, karena itu yang Allah katakan dalam Al-Quran. Cuman persoalannya adalah kita sedang menuju ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha ya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, menambahkan dengan perkara-perkara yang sunnah supaya kita mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi apa yang aku wajibkan kepada dia. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat 5 waktu, itu Allah wajibkan, ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa di Ramadan, memberikan zakat harta bagi orang yang sudah sampai haul dan nisabnya, pergi berhaji bagi orang yang telah mendapatkan kemampuan untuk melakukannya. Allah perintahkan kita untuk itu. Itu perkara-perkara yang wajib. Lalu kata Allah dalam hadis qudsi itu, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan masih saja ada di antara hamba-hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku menjadi cinta kepada hamba tersebut. Karena tujuannya kita ingin mencari bagaimana Allah cinta dan ridho kepada kita. Kalau Allah cinta dan ridho kepada kita, Allah rahmati kita, itu yang kemudian akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Bapak Ibu, terakhir saya ingin mengatakan bahwa kita ini muslim, kita ini berislam, tapi saya dan kita semua masih sangat kurang ya pengamalan kita terhadap nilai-nilai Islam itu sendiri. Ya, maka jangan pernah bosan untuk mencari tahu, membaca. Alhamdulillah di zaman kita sekarang ini tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu ulama untuk mencari satu hadis dari Nabi saja mereka harus safar berhari-hari. Mereka harus melakukan perjalanan berhari-hari untuk mendengarkan satu hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Kita sekarang cukup paket data, modal paket data, buka YouTube misalnya, kita cari ustadz yang kita ya senang mendengarkan kajiannya, kita cari tinggal tulis judul dan sebagainya, muncul kajian 1 jam, bukan 1 hadis, tapi 1 jam puluhan hadis disampaikan. Kita bisa dapatkan sambil masak di rumah, kita dengarkan pengajian Islam itu ya, untuk ibu-ibu misalnya sambil duduk di kantor dan belum ada tugas yang harus diselesaikan, kita dengarkan pengajian tersebut supaya apa? Kita dapatkan ilmu dan kita bisa amalkan ya, kita bisa praktekkan, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, karena tujuan kita adalah bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama, Bapak Ibu. Terakhir saya tutup dengan perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tutrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Kita mau buat semua orang senang dengan kita, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ada saja orang yang tidak senang dengan kita. Kata beliau, keridhaan seluruh manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai, tapi keridhaan Allah adalah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, ghayatun la tutrak, tujuan atau keridhaan Allah adalah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan, harus menjadi tujuan utama. Maka kata beliau, fatruk ma la yudrak, ya, tinggalkanlah apa yang tidak mungkin dicapai, yaitu keridhaan seluruh manusia, wadrik ma la yutrak, dan ambillah, carilah tujuan yang tidak mungkin ditinggalkan itu, yaitu tujuan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam semua aktivitas kita, Bapak Ibu, usahakan kita mencari bagaimana Allah bisa ridho dengan saya atas apa yang saya lakukan ini. Bagaimana Allah bisa suka dan cinta kepada saya dengan apa yang saya bikin pada hari ini. Setiap hari lakukan seperti itu. Mau masak, bagaimana saya bisa mendapatkan keridhaan Allah dengan masak saya ini. Kita masak, akhirnya ibu-ibu masak yang enak supaya suaminya senang. Senang suami, Allah Subhanahu wa taala pun senang. Ya, misalnya itu contoh kecil. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana semua aktivitas kita bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu taala alam. Ini yang bisa kami sampaikan ya pada kesempatan pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan bermanfaat.